Baik, Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Kali ini saya akan membagikan tentunya jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan dua orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak ini. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik. Jurnal refleksi 2 mingguan yang saya gunakan pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yaitu model 4C Connection, Challenge, Concept, and Change. Apa itu refleksi model 4C? Jadi yang pertama adalah connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak. Yang kedua adalah challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Yang ketiga konsep, yaitu ciptakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang terakhir adalah change, yaitu apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Yang pertama adalah connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dalam modul ini, saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional KSE dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh mindfulness, dan kesejahteraan psikologi atau well-being. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat, serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan, kerjasama, sekolah, keluarga, komunitas, untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. Yang kedua, sebelumnya saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak. Yang kedua adalah konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah mempelajari atau memperoleh serta menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional agar dapat pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara yang pertama penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua adalah kemitraan kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga adalah kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna.
yang mampu tentunya membuat anak-anak untuk berevaluasi secara berkala. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional akan memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Selanjutnya adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional PSE dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan membudayakan dan integrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, yang pertama membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Yang kedua, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Yang terakhir, menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah, saya akan melaksanakan perubahan di antaranya. Pertama, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSI di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Yang ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, yang pertama membuat kesepakatan bersama, yang kedua membuat komunitas belajar profesional, yang ketiga membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan yang terakhir mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Berikut adalah dokumentasi tentunya kegiatan saya pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Mulai dari diri, selanjutnya eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, video, tentunya koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Sekian dari saya untuk jurnal refleksi di mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada. Dari saya, Dewi Anggraini Puspitasari, SD Islam, tahun 2009, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi untuk kita semua.